Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian melalui Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 4. Kebimbangan kalanya sumber suka yang abadi di sinarmu menyeram, memberi kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Sampai kita pun memuji dengan suara menggenap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau di sana. Itu mengagungkan kasih dalam lagu kemenang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami.
Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu titah dari yang kelima sampai titah yang ke-10. Titah kelima, hormatilah Allah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tersurat darah Tuhanku di bukit Golgota, yang Allah bertobat
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita bernyanyi. Mari kita baca firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini sebagai epistel, yaitu dari Injil Matius 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kita membaca secara bergantian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya,
Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor dari Ina Deborah. Mari kita dengarkan warta jemaat.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini, Minggu 12 Mei 2024. Nama minggu hari ini adalah Minggu Eksaudi. Firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 1, dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dengan topik minggu, kebahagiaan orang benar. 2. Calon sintua. Pada hari ini Minggu 12 Mei 2024 telah diterima menjadi calon sintua atau learning, yaitu 1. Bapak calon sintua Bastian Simorangkir, istri Oktovan Deborah Boru Nenggolan, Darwik Batam Center. 2. Ibu calon sintua Lani Ervina Boru Siahaan, suami Sauluan Sihite, Darwik Batam Center. Kita berdoa semoga dapat mengikuti pembekalan atau learning sintua dengan baik di tengah gereja kita. 3. Jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini telah diterima menjadi anggota jemaat kita Bapak Septian Haryadi Aritonang dan Ibu Desiana Boru Pak Pahan. Mereka tinggal di perumahan Pambil, Batam, masuk ke WIK Batam Center. Semoga mereka menjadi jemaat baik dan takut akan Tuhan. 4. CD. Pada minggu hari ini akan dilaksanakan peneguhan CD khusus kepada 3 orang anak jemaat kita di pos pelayanan Punggur. 5. Warta pemberkatan nikah. 1. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Hejron Parulian Hutajulu, anak dari Bapak Sintua Wilson Hutajulu Mendiang dan Ibu Murni Simanjuntak, jemaat HKBP Maranatha Tebing Tinggi, dengan Citra Mawardika Gesel Lawati Siregar, anak dari Bapak Godfred Hari Siregar dan Ibu Mewati Sianturi, jemaat HKBP Batam, Resort Batam dari Wiktiban. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei 2024 di Gereja HKBP Maranatha Tebing Tinggi. 2. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Brigpol Agustianto Limbong SH, anak dari Bapak Sintua Oba Limbong dan Ibu Mawarni Stompul, jemaat HKBP Batam, Resort Batam, Wik Glory Batam Center, dengan Epa Suryati Nababan SE, anak dari Bapak Sintua Posman Nababan dan Ibu Rinawati Hasibuan, jemaat HKBP Tiban Lama Resort Tiban. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 di HKBP Batam Resort Batam. 3. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Binsar Simamora, anak dari Sabar Simamora dan Ibu FN Borulumban Teruan Mendiang, jemaat HKBP Resort Batam, Wik Bengkong sekitar, dengan Widya Erika Hutagalung, anak dari Bapak Hitler Hutagalung Mendiang dan Ibu Roslan Napitupulu, jemaat HKBP Pardomuan Horisan Resort Simamora. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Mei 2024 di HKBP Sangkalan Resort Simamora. 6. Bajar Panitia Tahun Okumene Inklusif
Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa setelah ibadah pukul 7.30 dan pukul 10, panitia tahun okumene inklusif HKBP Batam melalui seksi remaja mengadakan bazar makanan. Oleh sebab itu, mari kita seluruh jemaat mendukung panitia dalam pencarian dana tersebut dengan ikut berpartisipasi dalam pengadaan bazar tersebut. 7. Pertanyaan week. Pertanyaan week dilaksanakan di gereja kita di setiap week di hari Rabu dan hari Kamis tanggal 15 dan 16 Mei 2024. Untuk hari Rabu 15 Mei 2024 akan dilaksanakan di Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Tiban, Bengkong sekitar, Seipanas, Blok 6, Kampung Nanas, Glory Batam Center, dan Nagoya sekitar. Pada tanggal 16 Mei 2024 akan dilaksanakan di Week Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Ditpam, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, Balai Kolam 1, dan Balai Kolam 1 Nazaret. Yang ke-8, paduan suara sekolah minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat yang anaknya mengikuti paduan suara sekolah minggu bahwa latihan akan dilakukan kembali mulai hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 18 bertempat di GSG lantai 2. Mari kita hantarkan anak-anak kita untuk mengikuti. 9. Pertanyaan Parhalado HKBP Batam. Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 19 bertempat di GSG lantai 1 akan diadakan ibadah bulanan pertanyaan Parhalado. Dihimbau kepada seluruh Parhalado dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut. Pesta peringatan Hari Pentakosta. Ibadah Pentakosta pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei 2024. Ibadah pesta peringatan Pentakosta pertama berlangsung sebagaimana ibadah minggu biasanya. Ibadah Pentakosta kedua akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 masuk pada pukul 19 WIB. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Kemudian yang ke-11, mutasi full timer Bapak Pendeta Putra Hasudungan Marpaung STH. Perpisahan pelayan full timer Bapak Pendeta Putra Hasudungan Marpaung STH sesuai dengan surat keputusan atau surat ketetapan pemimpin atau pimpinan HKBP, maka Pendeta Putra Hasudungan Marpaung STH akan pindah tugas ke HKBP Mahanaim, Resort Mahanaim, Distrik 20, Kepulauan Riau. Acara perpisahan ataupun pemberangkatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Mei 2024. Sehubungan dengan mutasi beliau, maka gereja akan mengadakan, pertama, kita akan mengumpulkan persembahan amplop ke depan di setiap ibadah minggu tanggal 19 Mei 2024 sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan yang dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Putra Marpaung STH di gereja kita. Yang kedua, setelah ibadah pukul 10 kita akan lanjutkan dengan acara Ramatama di Gedung Serbaguna lantai 1 yang mengikuti acara Ramatama antara lain full timer dan keluarga, semua sintua dan keluarga, 3 kakak utusan setiap week dan 2 orang utusan setiap kategorial. 12. Tes minat dan bakat bagi remaja. Seksi remaja akan mengadakan program tes minat dan bakat
bagi remaja HKBP Batam di hari Jumat 24 Mei 2024. Oleh sebab itu, dihimbau kepada jemaat untuk mendaftarkan anak-anak kita remaja untuk mengikuti program tersebut. Untuk pendaftaran dapat menghubungi seksi remaja calon Sintua Odor Perak Simanjuntak. 13. Ibadah PA remaja dan Naposabulung. Majelis HKBP Batam mengimbau kepada setiap orang tua yang memiliki anak yang masuk dalam kategori remaja dan Naposabulung untuk mengarahkan mereka untuk mengikuti kegiatan remaja dan ibadah PA kategorial remaja maupun Naposabulung. Besar harapan dari majelis agar himbauan ini dapat dilaksanakan. 14. Perekrutan guru sekolah minggu HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa gereja kita mengadakan perekrutan guru sekolah minggu dengan persyaratan: 1. Jemaat HKBP Batam, 2. Berperilaku yang baik dan beriman. Bagi jemaat yang berminat untuk menjadi guru sekolah minggu, boleh mendaftarkan diri melalui Diakonis Minang Deni Boru Silitonga atau kepada Sintua CL Simurangkir dan menghubungi Parhalado Week masing-masing. 15. Pengadaan AC gereja. Sesuai dengan program gereja kita bahwa di tahun 2024 ini dan setelah melalui rapat Parhalado pada tanggal 7 Mei 2024 telah disepakati pemasangan AC gereja. Adapun penawaran yang diterima, sudah ada 3 perusahaan yang memasukkan dengan estimasi biaya yang sudah dikalkulasi untuk 10 unit AC kapasitas 5 PK dan 4 unit AC kapasitas 2 PK beserta penambahan daya listrik menjadi 66 kVA. Diperkirakan biayanya sebesar 487.600.000 rupiah. Sehubungan dengan program tersebut, maka gereja mengharapkan dukungan dari seluruh jemaat HKBP Batam kepada Parhalado Batam, Parhalado gereja kita, kemudian kepada punguan-punguan kategorial, kepada setiap week, dan kepada donatur agar pengadaan aset tersebut dapat terlaksana. 16. Mari kita senantiasa bawakan dalam doa-doa kita kepada Yesus Kristus agar memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh. Nama-nama bisa dapat kita lihat di layar yang tertera. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini. Sumbangan bunga altar dari Karen Timoteus Sinaga, Darwik, Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan gereja, pelayan full timer dan Parhalado serta seluruh jemaat gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Terakhir, warta keuangan. Saldo keuangan gereja kita per 11 Mei 2024 sebesar 362.548.209 rupiah. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita dengarkan kor dari Amas Sahada dan keluarga.
Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian melalui dari buku pelengkap Kidung Jemaat 15 ayat 1. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, supaya kami mampu memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan di Minggu Eksaudi hari ini dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ayat ini menunjukkan dua sikap, karakter, atau gaya hidup orang, gaya hidup manusia yang sangat kontras perbedaannya. Seperti dalam judul perikop Mazmur 1 ini, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saudara-saudari, dalam Ibrani 4 ayat 13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya,
Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan tanggung jawab. Yang artinya apapun yang kita pilih dalam hidup kita, jalan apapun yang kita pilih dalam hidup kita, gaya hidup manapun yang kita pilih dalam hidup kita, Tuhan tahu. Dan kita harus memberikan pertanggungjawaban kepadanya. Apakah kita orang benar yang menjalani gaya hidup dengan merenungkan firman Tuhan dan menaatinya? Dan tentu hasilnya adalah hidup akan menghasilkan buah-buah roh. Ataukah kita orang jahat yang menjalani gaya hidup yang dikendalikan oleh nafsu jahat? Dan akibatnya tentu kita tidak produktif secara rohani dan gaya hidup kita tidak ada gunanya dan tidak menambah nilai apapun di mata Tuhan. Literatur hikmat dalam Alkitab mengakui bahwa setiap orang pasti mempunyai jalannya masing-masing, berjalan di jalannya masing-masing. Jalan itu bisa merupakan jalan kebenaran yang lurus, yang terang, yang mulus, dan menuntun kepada kehidupan. Atau jalan yang berliku-liku dan penuh dengan rintangan dan menuju pada kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, fakta bahwa Tuhan mengawasi orang-orang benar berarti bahwa mereka akan aman. Sedangkan pemazmur juga menutup dengan peringatan bahwa jalan orang-orang jahat berakhir dengan kehancuran. Sisi positif dari pernyataan pemazmur di sini mirip dengan gagasan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Begini bunyinya, saudara-saudari. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dan seluruh hidupmu. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dapat kita lihat bahwa Tuhan hanya akan mengawasi orang-orang benar dan mereka pun akan mendapatkan hidup yang aman. Sedangkan pemazmur di sini menutup dengan peringatan bahwa jalan orang-orang jahat akan berakhir dengan kehancuran. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat 3 orang benar digambarkan seperti pohon. Dan dalam Yeremia juga, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8 juga menggunakan gambaran tentang pohon yang tumbuh subur untuk menggambarkan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan yang hidupnya hanya fokus pada firman Tuhan dan yang mengindahkan firman tersebut ditunjukkan dengan kepercayaan yang penuh. Kita akan ditunjukkan kepada percayaan yang penuh, maka kepada Tuhanlah sepanjang hidupnya dipercayakan. Jika hidup kita sudah mengindahkan firman Tuhan, maka sepanjang hidup kita hanya bisa bergerak ke satu arah saja. Jika hidup kita sudah kita percayakan kepada Tuhan, maka kita pun akan lebih dekat kepada Tuhan. Kita yang hidupnya di bawah firman Tuhan adalah yang hidup menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Itu sebabnya Mazmur pasal 1 ini sangatlah tepat ditempatkan sebagai pintu depan kitab Mazmur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada 3 poin yang ingin diberitahukan dari Mazmur ini, dari firman Tuhan di Minggu Eksaudi hari ini kepada kita. Yang pertama, orang yang dekat dengan Tuhan pastilah berbahagia. Hanya orang yang dekat kepada Tuhanlah yang akan berbahagia.
Saudara-saudari yang terkasih, mereka yang diberkati karena kesukaan kepada firman Tuhanlah yang akan menemukan kebahagiaan. Dalam nats ini, Taurat Tuhan disebutkan bukan hanya sekedar berbicara tentang hukum dan peraturan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian apa konsekuensinya. Tetapi jauh lebih dari itu. Tetapi lebih luas lagi, Taurat Tuhan berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan berelasi dengan umatnya. Kesukaan itu ditunjukkan, kesukaan dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan, itu ditunjukkan dengan merenungkan hukum tersebut, bermeditasi, memeditasikan, memikirkan dalam-dalam apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Kemudian hasilnya kita akan bertahan, kita akan berbuah, kita akan kokoh, dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Persis seperti pohon yang subur, rindang yang di tepi air tersebut, seperti di ayat 3. Kemudian yang kedua, orang yang jauh dengan Tuhan pasti merana dan binasa. Dapat kita lihat saudara-saudari betapa kontrasnya dengan mereka yang jauh dari Tuhan. Pemazmur membandingkan pohon yang rindang dengan sekam atau bekas kulit gandum, yang intinya hanya menjadi sampah dan hanya ikut kemana angin bertiup. Mereka yang jauh dari Tuhan, yang tidak bersandar kepada Tuhan, digambarkan sebagai seseorang yang tidak stabil, orang yang tidak berbuah, seseorang yang pelin-pelan, tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan akhirnya tidak akan bisa berdiri di penghakiman akhir Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, secara kacamata duniawi mungkin saja hidupnya terlihat sukses, mungkin saja hidupnya terlihat dicintai, dikagumi, mungkin juga terlihat seperti memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tetapi dari kacamata Tuhan, jalannya sedang menuju kebinasaan. Dapat kita lihat di ayat 6. Kemudian poin yang ketiga, semua orang bisa dekat dengan Tuhan dan hidup bahagia. Setiap kita bisa dekat dengan Tuhan dan pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara-saudari, mari kita melihat dan mengakui seperti sekam daripada pohon dalam Mazmur ini. Dalam seluruh Alkitab kita menemukan hanya satu oranglah yang betul-betul dapat disebut berbahagia di dunia ini. Hanya satu oranglah yang dapat disebutkan yang betul-betul berbahagia di dalam dunia, yang betul-betul diberkati dan dekat dengan Tuhan. Siapakah dia? Ialah Yesus sendiri. Dialah orang benar yang agung itu. Waktu kita percaya dan bersandar kepada Dia, bukan saja kita didekatkan dan ditanam sebagai pohon, tetapi Roh Kudus-Nya juga memampukan kita untuk semakin bertahan, untuk semakin berbuah, untuk semakin kokoh dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita bisa bersama-sama menyanyikan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, dalam Mazmur 150 ayat 6. Saudara-saudari yang terkasih, dari penjelasan nats dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 tersebut, mari kita lihat diri kita. Mari kita selidiki hidup kita. Di jalan manakah kita sekarang? Jalan manakah yang sudah kita pilih dalam hidup kita?
Jalan yang benarkah atau jalan yang berliku-liku itu? Gaya hidup manakah yang sudah kita pilih, yang sudah kita jalani dalam hidup kita? Karena setiap orang itu bebas memilih jalannya masing-masing. Tidak ada yang melarang. Namun pilihan ada pada diri kita. Pilihan hanya kitalah yang dapat menentukannya. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, mabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah gaya hidup yang tidak benar. Saudara-saudari, jika kita masih mementingkan hawa nafsu, jika kita masih mengedepankan keinginan daging, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata gaya hidup kita belumlah benar seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Jika kita masih dalam perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, jika kita masih lebih mementingkan diri kita sendiri, tentu kita masih jauh dari jalan orang benar. Saudara-saudari, mari kita lihat diri kita. Mari kita lihat hidup kita. Jalan mana yang kita pilih dalam hidup kita? Kemudian apakah kita sudah membaca firman Tuhan dengan benar? Apakah kita sudah mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar? Saudara-saudari, bacalah firman Tuhan bukan karena hanya kita penasaran dengan isinya, tapi bacalah firman Tuhan karena kita memang ingin dekat dengan Tuhan, ingin lebih mengenal Tuhan. Karena membaca, belajar firman Tuhan tidak sekedar hanya ingin tahu, tetapi lebih dari itu. Haruslah bertujuan untuk mengokohkan iman kita. Haruslah mendengarkan firman Tuhan bertujuan untuk menguatkan iman kita. Janganlah kita membaca firman Tuhan hanya karena sekedar kita sedang beribadah saat ini. Tapi marilah kita membaca firman Tuhan karena kita membutuhkan. Karena kita ingin melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jika kita sudah benar-benar merenungkan firman Tuhan, jika kita sudah benar-benar bermeditasi dengan firman Tuhan, jika kita sudah benar-benar memikirkan secara dalam firman Tuhan, maka hidup kita pun akan menghasilkan buah-buah rohani. Karena buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kadang orang berkata sulit untuk melakukan hal-hal ini. Benar, sulit melakukannya jika hidup kita belum dituntun oleh Roh Kudus. Karena bukanlah diri kita secara pribadi yang harus melakukan ini. Tetapi ketika kita sudah hidup dengan iman yang teguh, maka secara langsung buah-buah rohlah, buah rohani tersebutlah yang terpancar dalam hidup kita. Jika kita sudah hidup dalam iman yang teguh, berbuahlah kita dalam buah roh. Penuh kasihlah hidup kita, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Orang yang benar-benar hidup dalam Kristus, dalam iman yang teguh, tentu dia sangat menginginkan damai sejahtera. Namun jika orang yang masih jauh dari jalan yang benar dari gaya hidup yang benar, maka baginya pun tidak masalah jika ada percecokan, jika ada perselisihan. Namun saudara-saudari, jika hidup kita telah
kita serahkan dituntun oleh Roh Kudus, telah hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, maka untuk mengeluarkan kata-kata pun kita pasti akan memikirkannya terlebih dahulu. Jika kita dalam keadaan kesal, marah, kita pun akan melihat waktu yang tepat untuk berbicara dengan baik, untuk menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga tidak timbul perselisihan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat dalam buku ND 248, Salelengho di Tanoon. Demikian isinya. Salelengho di Tanoon patigor maroham, paingot-ingot matotong nidok ni debatam, say songon hau na denggan ho ramos parbueni, bulung na penauli do atong say tirui, godang do hinauli ni aik matai toktong, pasuman madirim tu si say baen roham sitong, arga do hita sasude ditobus Jesusi, ay naing mangolu hitabe. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan buku ED HKBP nomor 248 tersebut. Selama kita di bumi ini, patigor maroham, marilah mengingat-ingat firman Tuhan yang senantiasa kita dengarkan setiap kita beribadah. Marilah senantiasa merenungkan firman Tuhan. Marilah dalam-dalam memikirkan firman Tuhan. Memang untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan sangatlah mudah. Setiap orang mampu menyampaikan firman Tuhan. Tapi apa yang sulit? Yang sulit itu adalah melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya. Namun jika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jika kita sudah mempercayakan hidup kita kepadanya, maka Roh Kudus akan memampukan kita melakukan firman tersebut. Jika Roh Kudus sudah menuntun hidup kita, maka tidak akan ada yang sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah menjadi pendengar dan pembaca firman Tuhan. Marilah merenungkan serta melakukannya siang dan malam. Firman Tuhan benar-benar telah menjadi suluh dalam kehidupan kita. Yakinlah, kebahagiaan bisa menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur untuk hari yang bahagia ini. Kami berkumpul di gereja-Mu, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk tetap berada di jalan yang benar. Mampukan kami untuk memilih gaya hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup kami membuahkan buah-buah rohani yang membawa damai dan sukacita kepada setiap orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami bawakan ke dalam doa kami seluruh jemaat-Mu HKBP Batam. Berkatilah dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaan tangan kami. Berikanlah kami rezeki, jauhkanlah kami dari mara bahaya kemanapun kami akan melangkah. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang merencanakan pernikahan. Biarlah mereka tetap di dalam satu kasih yang daripadamu. Biarlah ketika mereka akan membangun rumah tangga yang baru, mereka tetap dalam kasih yang saling mengasihi,
yang saling menolong, yang saling membantu, yang saling memberikan semangat, supaya terciptalah ya Tuhan rumah tangga yang baru di tengah-tengah jemaat-Mu yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan membuahkan buah rohani. Berkatilah juga jemaat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan. Berkatilah Tuhan pengobatan yang sedang mereka jalani. Berikanlah mereka kesembuhan, supaya di hari-hari yang akan datang mereka mampu melangkahkan kakinya untuk bersama-sama dengan kami berkumpul di setiap peribadahan kami. Ya Tuhan, kami juga memohon berkatilah setiap program gereja-Mu yang akan kami jalankan, yang sedang kami rencanakan. Biarlah berjalan dengan baik Tuhan, berkatilah setiap prosesnya. Berkatilah juga para pelayan-Mu yang datang di tengah-tengah jemaat-Mu di HKBP Batam ini, semua full timer dan juga penatua Tuhan. Berikanlah kekuatan dan juga kesehatan, kebijaksanaan. Biarkanlah kami tetap dengan kerendahan hati, biarkanlah kami tetap dengan kedamaian, sukacita melayani di tengah-tengah jemaat di gereja-Mu ini, supaya dari setiap pelayanan kami, dari setiap program yang dijalankan di tengah-tengah gereja ini, semakin nyatalah kerajaan-Mu di bumi ini. Ya Tuhan, segala permohonan kami telah kami sampaikan ke hadirat-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan seterusnya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melingkahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam
dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Kita nyanyikan ayat 3. Kita nyanyikan ayat 3. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku penyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku penyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lalu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serah